Selamat siang Pak Made, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekarang saya akan mempresentasikan proposal skripsi. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Emmanuel Pehenbaun dengan NIM 175214161. Mari yang pertama kita lanjut yang pertama. Yang pertama, cover atau sampul. Pada cover atau sampul ini, kita akan menulis judul, ada logo, ada nama pengarang, dan juga ada beberapa yaitu tulisan nama program studi, fakultas, dan juga universitas, serta tahun akademik. Seperti pada PPT saya ini. Dan judul yang saya ambil untuk proposal skripsi saya adalah mesin pengering sepatu dengan menggunakan udara buang yang dimanfaatkan untuk mengeringkan 20 pasang sepatu. Lalu kita lanjut yang berikut. Ada juga di dalam proposal skripsi pada lembaran kedua, mungkin kita semua tahu bahwa ada lembaran pengesahan. Pada lembaran pengesahan itu terdapat yang pertama judul, nama pengarang atau peneliti, ada juga yang menandatangani proposal skripsi seperti ketua prodi dan juga dosen pembimbing. Dan di sini kita semua tahu bahwa kita kuliah teknik mesin di Sanata Dharma dengan ketua program Pak Budi Setihandana serta dosen pembimbing saya Pak Pur Kanisius P. Petrus Kanisius Purwadi. Dan juga yang terakhir ada tulisan tanggal disetujui. Nah, kita lanjut yang berikut. Pada abstrak itu merupakan penyajian secara singkat mengenai apa yang kita tulis pada penelitian agar membantu pembaca mengetahui tanpa harus memadatkan semua isi informasinya. Yang kedua, abstrak ini berisikan apa yang menjadi latar belakang penelitian, bagaimana dan metode apa yang digunakan dalam penelitian, dan apa saja tujuan penelitian dalam pembuatan penelitian tersebut, yang mana hasilnya nanti diberikan sesuai tujuan penelitian. Itu abstrak. Yang berikut, pendahuluan. Pada pendahuluan, yang mana berisikan tentang latar belakang yang dibahas pada penelitian. Pada latar belakang itu mengisikan tentang beberapa, seperti yang pertama, alasan memilih topik penelitian yang akan kita bahas. Yang kedua, perhatian utama kita dalam proses pembuatan penelitian yang harus kita capai. Terus yang ketiga, harapan dari hasil penelitian itu dapat manfaat bagi yang lain. Itu yang harus kita isi pada pendahuluan. Yang berikut, identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan isi masalah pokok dalam penelitian, sehingga dijelaskan apa yang menjadi spesifik hingga akan dianalisis dalam penelitian ini. Itu yang harus kita isi pada identifikasi masalah. Contohnya teman-teman bisa lihat di contoh saya pada proposal skripsi saya ini. Nah, kita lanjut yang berikut. Rumusan masalah. Rumusan masalah ini merupakan beberapa masalah yang dapat dalam perumusan dari bagian pendahuluan, yang dapat kita ambil masalahnya dalam bentuk poin-poin. Ada juga susunan kalimat seperti kalimat tanya. Tapi pada rumusan masalah ini mempunyai kalimat tanya tapi tidak diakhiri tanda tanya. Itu yang ada pada rumusan masalah. Jadi saya rasa teman-teman semua sudah tahu, mungkin teman-teman juga sudah membuat proposal skripsi, maka seperti itu.
lanjut yang berikut, batasan masalah. Batas masalah merupakan penjelasan tentang apa saja yang akan menjadi batasan atau keterbatasan dalam melakukan penelitian. Jadi saya merasa bahwa pada saat kita melakukan penelitian berarti batasan-batasan yang kendala adalah seperti teknis, waktu, dan juga dana. Itu yang menjadi batas masalah yang harus kita hadapi nanti. Yang berikut, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan di sini berisikan tentang tujuan dari penelitian yang dibuat. Jadi kita buat penelitian ini harus mempunyai tujuan. Tujuan yang seperti apa? Pasti kita sendiri dari pribadi sudah bisa mengetahui. Yang kedua, manfaat. Manfaat berisikan tentang manfaat yang kita inginkan dari penelitian. Jadi manfaat yang kita buat dari penelitian ini mungkin kita bisa membaca sesuai atau sebelum nanti, dan apa yang harus kita dapat nanti ketika kita berikan manfaatnya untuk bagi yang menggunakan penelitian kita ini. Jadi tujuan dan manfaat ini harus bersifat menguntungkan bagi lingkungan dan bersifat realistis dalam kehidupan nyata. Kita lanjut yang berikut, tujuan pustaka dan landasan teori. Berisikan tentang teori-teori yang mendukung. Yang pertama, teori spesifik tentang alat penelitian. Yang kedua, persamaan yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, tabel dan grafik untuk menganalisis data penelitian. Selain teori-teori di atas, ada juga teori yang mendukung seperti artikel, yang mana mendukung mengembangkan penelitian ini. Jadi artikel-artikel itu kita dapat dari sumber-sumber yang pernah melakukan penelitian yang sama seperti kita meneliti. Jadi di tinjauan pustaka dan landasan teori itu kita mengisikan apa yang kita bisa tahu dari artikel-artikel atau orang yang sudah membahas itu. Jadi kita lanjut yang berikut, metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini terdapat ada beberapa metode. Yang pertama, metode apa saja yang kita gunakan dalam penelitian. Yang kedua, bagaimana langkah-langkah penelitian. Yang ketiga, variasi apa saja yang kita lakukan dalam penelitian. Terus yang berikut, variabel apa saja yang kita tinjau untuk penelitian. Dan juga yang terakhir, cara kerja alat penelitian. Itu semua kita isi dalam metodologi penelitian. Yang berikut, jadwal penelitian. Jadwal penelitian saya ini, saya mulai dan saya mempersiapkan alat dan bahan. Setelah itu saya membuat mesin. Setelah itu saya uji coba dan saya mengambil data. Setelah saya mengambil data, kalau baik saya akan lanjut ke hasil dan penelitian. Tapi jika seandainya masih kurang atau belum fix, atau dapat dari dosen penguji bilang belum terlalu, maka kita harus kembali lagi ke dalam pembuatan alat atau mengubah alat sesuai dengan yang kita inginkan atau benar-benar fix. Setelah itu kita lagi uji coba, pengambilan data, dan langsung dalam hasil penelitian, pengolahan data, perhitungan dan pembahasan. Habis itu kesimpulan, akhirnya selesai. Seperti itu jadwalnya akan saya ambil nanti. Yang berikut, daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisikan tentang referensi atau acuan yang kita gunakan dalam membuat laporan penelitian, baik pada kutipan langsung ataupun tidak langsung. Adapun juga beberapa artikel lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Jadi saya ambil dari artikel-artikel yang sudah pernah melakukan penelitian yang sama, dan teman-teman bisa lihat seperti ini. Terus dalam daftar pustaka kita harus menulis sesuai dengan yang diajukan dari
yang diajukan dalam proses penulisan itu harus seperti ini teman-teman. Jadi tidak sembarang dalam proses penulisan daftar pustaka. Dan mungkin itu semua teman-teman sudah tahu. Kita lanjut. Oh, sudah selesai. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak bagi Pak Made dan teman-teman. Semoga apa yang saya presentasikan dapat diterima dengan baik. Jika benar ada salah kata atau apapun yang dapat mengganggu konsentrasi teman, saya ucapkan maaf sebelumnya. Terutama kita semua, semoga dimanapun kita berada, kita semua dalam lindungan Tuhan dan baik-baik saja. Semoga kita bisa bertemu lagi seperti bagaimana biasanya, dan pasti kita semua saling merindukan untuk bertemu kembali di kampus. Amin. Sekian dan terima kasih.